Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumin la raiba fiha wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah janallah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-271, yaitu Al-Mujahadah. Al-Mujahadah. Al-Mujahadah itu artinya dari kalimat jihad atau berjuang. Mujahadatul insan nafsuhu. Seorang berjuang mengendalikan hawa nafsunya. Itu namanya mujahadah. Mujahadah berjuang mengendalikan hawa nafsu sehingga bisa dikontrol, ditarik untuk melakukan ketaatan dan berusaha untuk meninggalkan maksiat atau hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Atau bahasa kita mungkin ya memaksa jiwa lah. Memaksa jiwa untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan. Kita akan bacakan dua dalil dalam bab ini. Yaitu yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dari Al-Quran itu surat Al-Ankabut ayat 69. Surat Al-Ankabut ayat 69. Dan yang kedua kita akan bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabur Riqaq hadis nomor 6502, atau dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin hadis nomor 95. Baik, yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dalam surat Al-Ankabut ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina jahadu fina," dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, maka pasti kami akan berikan hidayah kepada mereka. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala sungguhnya bersama orang-orang yang berbuat ihsan, ihsan. Baik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan kami, melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat, kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada jalan kami, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Dari sini kita bisa ambil faedah. Yang pertama yaitu mujahadatul insan nafsuhu fa innaha min asyakil asya. Seorang berjuang, berjihad, menundukkan hawa nafsunya, itu merupakan perbuatan yang berat. Itu merupakan perbuatan yang berat. Dan seseorang ketika berusaha untuk islahul ghair, yang berusaha untuk memperbaiki keadaan orang lain, maka tidak akan sempurna hal itu semua jika dia belum bisa, jika dia belum mampu untuk menundukkan hawa nafsunya sendiri, untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Oleh karena itu, dalam menundukkan hawa nafsu diri sendiri atau berjuang untuk melakukan ketaatan, itu dibutuhkan dua hal. Yang pertama, ala fi'li at-ta'at, asani ala tarkil ma'asi. Yang pertama untuk melakukan ketaatan, dan yang kedua meninggalkan maksiat. Ya, melakukan ketaatan sakilun ala nafsi,
Melakukan ketaatan itu berat bagi jiwa, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan. Illa man khaffafahu Allahu alaih. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan. Dan meninggalkan maksiat juga berat. Wa tarkul ma'asi kadzalika tsaqil. Itu berat. Ala nafsi, berat atas jiwa. Illa man khaffafahu Allahu alaih. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan untuk meninggalkan maksiat tersebut. Maka butuh yang namanya mujahadah. Yang butuh namanya yang berusaha keras, berjihad untuk menundukkan hawa nafsu. Apalagi kalau misalnya jiwanya itu semangatnya kecil untuk melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, maka ini lebih berat lagi, ini lebih berat. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah wa min ahammi mujahadatin nafsi alal ikhlasi lillahi azza wajal. Yang paling terpenting dalam berjihad menundukkan hawa nafsu adalah ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ikhlas juga merupakan perkara yang berat. Sampai sebagian ulama mengatakan majahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha alal ikhlas. Ya, tidak ada yang lebih berat agar aku berjuang untuk menundukkannya kecuali ya berjuang untuk senantiasa ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu balasan orang-orang yang berbuat ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Siapa saja mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ya Allah Subhanahu wa taala akan haramkan baginya neraka jahanam. Dan kapan hal itu bisa terjadi? Ya, mata yakunu hadzal amr. Inna hadzal amr syadidun jiddan. Kapan kita bisa berusaha untuk mengikhlaskan segala sesuatu yang kita lakukan agar ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, yaitu dengan cara tadi, ya, berusaha untuk mujahadah, berusaha untuk berjihad, berjuang untuk menundukkan hawa nafsu sehingga senantiasa kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan sampai timbul sum'ah, ingin dengar apa yang kita lakukan. Jangan sampai timbul riya dari apa yang kita lakukan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, man samma'a Allahu bihi wa man ra'allahu bihi. Siapa saja yang melakukan sebuah amalan tujuannya untuk didengar orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan tentangnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap apa yang dia inginkan di hadapan manusia. Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap apa yang dia lakukan, niatnya untuk apa. Allah Subhanahu wa taala akan singkap itu. Begitu juga siapa saja yang melakukan ibadah tujuannya untuk dilihat orang, supaya dilihat begini dan begitu, maka Allah Subhanahu wa taala ra'allahu bihi. Allah Subhanahu wa taala akan menyingkapnya sehingga tujuan dia melakukan amalan itu apa. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Khattabi dan juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, demikian. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap apa yang dia niatkan tersebut. Kemudian contohnya banyak ya, contohnya sangat banyak dalam masalah ini. Contohnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah berat bagi sebagian orang. Apalagi sholat subuh. Iya. Kata Nabi SAW, asqalus salawati alal munafikin sholatul isya'i wa sholatul fajri. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma law habwan. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat fajar, sholat subuh. Kalau seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada kedua sholat tersebut, mereka pasti akan mendatanginya walaupun merangkak. Ya, walaupun merangkak. Ya, butuh mujahadah, butuh memaksa jiwa untuk
bangun, sholat subuh berjamaah, ya sholat berjamaah di masjid. Begitu juga ya sebagian orang berat melakukan puasa, puasa, apalagi yang nggak biasa puasa, ini sangat berat karena dia harus meninggalkan sesuatu yang biasa dia lakukan seperti makan, minum, dan hal-hal yang lain yang biasa dilakukan yang tidak boleh dilakukan ketika sedang puasa. Maka orang yang nggak biasa puasa nanti disuruh puasa di bulan Ramadan, seakan-akan di atas punggungnya terdapat gunung yang sangat besar, berat sekali, sakil jiddan, berat, ya sangat berat, sehingga menjadikan puasanya puasa tidur, seharian tidur, malamnya begadang, paginya sampai siang sampai sore tidur. Kenapa? Karena dia nggak biasa puasa, nggak biasa beraktivitas dalam keadaan sedang berpuasa. Ini contohnya sangat banyak ya, contoh sangat banyak. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil yang ketiga di dalam ayat ini, bahwasanya mujahadah sebagaimana tadi sudah kita sebutkan itu dibagi menjadi dua, yaitu mujahadatun nafsi dan mujahadatul ghair. Ya, mujahadatun nafsi dibutuhkan tadi yang dua, yaitu fi'lut ta'at dan tarkul ma'asi, menjalankan ketaatan dan meninggalkan dosa dan maksiat. Dan mujahadatul ghair la tatimu illa mujahadatun nafsi. Kita ingin merubah keadaan orang lain, ingin menularkan kebaikan kepada orang lain. Itu tidak akan sempurna jika kita sendiri belum melakukannya. Jika kita sendiri masih belum bisa menundukkan hawa nafsu kita sendiri, belum bisa memaksa jiwa ini untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Bagaimana mungkin orang berusaha untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan, sholat berjamaah ayo sholat berjamaah, dia sendiri sholatnya di rumah. Dia yang ngajak sholat berjamaah tapi dia sholat di rumah, gimana ceritanya? Kan begitu. Dia yang ngajak ayo kita puasa sunnah, dia nggak puasa. Ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah Subhanahu wa taala akan murka, dosa besar bagi orang yang memerintahkan sesuatu yang baik tapi dia nggak melakukannya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini contohnya banyak. Dan yang kedua ada mujahadatul ghair, itu berjuang untuk mengajak manusia melakukan kebaikan. Hal ini tidak bisa terwujud kecuali dengan dua hal. Ini pelajaran yang ketiga. Mujahadatul ghair tanqasimu ila qismain, qismun bil ilmi wal bayan wa qismun bis silah. Itu berjihad mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu dengan ilmu dan penjelasan, dan yang kedua dengan senjata. Adapun mujahadatuhu bil ilmi wal bayan fahuwa alladhi yatasamma bil Islam wa laysa minal muslimin mislul munafiqin wa ahlil bid'ah wal mukaffirah wa ma asbaha dzalik fa inna haula la yumkin an nujahidahum bisilah li'annahum yatazaharuna bil islami wa annahum ma'ana walakinnana nujahiduhum bil ilmi wal bayan. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan kaum muslimin berjihad dengan ilmu dan bayan, dengan penjelasan, itu biasanya dilakukan kepada orang-orang munafik dan para pelaku kebid'ahan. Karena mereka muslim, mereka mengaku diri mereka muslim, dan gak mungkin kita berjihad mengajak mereka melakukan kebaikan kecuali dengan penjelasan, gak mungkin dengan senjata, kan begitu. Tidak mungkin dengan senjata, karena mereka menampakkan keislaman, karena mereka menampakkan mereka beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 73. Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi, ya, jahidil kufar wal munafikina waghluz alaihim. Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waghluz alaihim,
dan berbuat tegaslah kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka itu adalah neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan neraka jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Nabi dan para sahabatnya mengetahui bahwasanya di kota Madinah itu ada orang-orang munafik. Bahkan Nabi dan para sahabat faham per individunya siapa saja orang munafik yang ada di kota Madinah waktu itu. Sampai para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, kenapa kita nggak bunuh saja mereka? Ini munafik jelas-jelas memusuhi Islam, musuh dalam selimut, berbahaya, sangat berbahaya." Apa kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim? Kata Nabi SAW, "La yatahaddatsun nasu bi anna Muhammadan yaqtulu ashabahu." Enggak, jangan kita bunuh mereka. Nanti orang-orang akan mengatakan, "Oh, Muhammad membunuh sahabatnya." Kenapa? Karena mereka menampilkan keislaman. Mereka juga ya sholat walaupun hati mereka benci sama Islam, bahkan memerangi Islam itu sendiri. Subhanallah. Orang yang memusuhi Islam diperlakukan dengan baik, adapun kaum muslimin diperlakukan dengan cara buruk. Nah, ini kan mereka walaknya kepada orang kafir. Mereka saling berwala berloyalitas kepada orang-orang non muslim. Ya, adapun sama muslim sendiri jelas-jelas muslim sholat, mereka benci sekali. Subhanallah. Ini agama apa yang seperti ini ya? Oleh karena itu tidak boleh memerangi mereka dengan senjata, karena ya mereka menampilkan keislaman. Secara zahirnya ya muslim, saudara muslim, tidak boleh diperangi dengan senjata. Pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil, wajib ala syababil ummah an yata'allamul ilma. Wajib bagi kita semua untuk belajar ilmu agama yang benar, supaya tidak dibohongi orang, supaya tidak tersesat jalan. Kalau kita belajar ilmu agama yang benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan dilakukan oleh para sahabat dengan manhaj yang benar, maka ya kita akan kuat, ilmu kita tidak akan guncang, tidak akan mudah tumbang walaupun angin menerjang, walaupun angin yang sangat kuat, walaupun banyak fitnah, banyak tuduhan, banyak kekejian yang ditimpakan kepada kaum muslimin. Tetap teguh di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang sahih, di atas ilmu dan amal. Itu bisa menjadikan kaum muslimin kembali bangkit. Nah, musuh-musuh Islam tidak suka kaum muslimin belajar kembali agama yang benar. Dikhawatirkan kaum muslimin tuh bangkit. Kalau kaum muslimin bangkit, mereka nanti akan kerepotan. Sejarah telah membuktikan kalau kaum muslimin akidahnya benar, imannya kuat, mengamalkan ilmu yang telah mereka dapatkan, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kaum muslimin di dunia ini. Karena dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kaum muslimin kok bisa lemah? Ya, karena mereka meninggalkan agama mereka sehingga dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dari ayat ini kita juga bisa ambil faidah yang ke-5. Bada'atil bid'ah tazhar wa yafshu zalamuha bisababi tarkil ilmi. Munculnya kebid'ahan, munculnya kejahilan, dan juga tersebarnya hal itu semua itu karena kaum muslimin tidak mau belajar agama yang benar. Ya, bisa babi tarkil ilmi. Karena mereka nggak mau belajar agama Islam yang benar. Coba kalau dipelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman yang sahih, maka mereka akan tahu bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang diajarkan oleh Nabi SAW, mana yang tidak, mana yang hak, mana yang batil. Sehingga mereka bisa memilah dan memilih.
dengan sendirinya. Karena mereka punya pegangan, karena mereka punya pondasi yang kuat dalam beragama. Coba sekarang kaum muslimin kalau ditanya tentang agama mereka loading, ya mungkin nggak tahu, jawabannya nggak tahu, atau pura-pura nggak tahu, atau emang benar nggak tahu. Dan ingat bahwasanya yang keenam, bahwasanya dosa dan maksiat, ya al-ma'asi, dosa dan maksiat itu muncul bisa babi al-jahal. Dosa dan maksiat yang mereka lakukan, yang kaum muslimin, yang kita lakukan semuanya itu atas dasar karena kebodohan sebabnya. Sebabnya karena kebodohan terhadap ilmu agama. Karena nggak tahu, sehingga mereka masuk, terperosok ke dalam lubang tersebut dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan tidak tahu bahwasanya itu maksiat, itu dosa. Coba kalau mereka belajar, tahu, ini bisa membedakan, ini aman ketaatan nih, ini adalah maksiat, ini dosa, sehingga mereka bisa menjauhi maksiat tersebut. Araftu syarra la li syarri walakin li tawakkihi faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqau fihi. Kata orang Arab dalam syairnya, aku mempelajari keburukan bukan karena aku ingin melakukannya, tetapi agar aku berhati-hati tidak terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Siapa saja yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, dia bisa terjatuh kepada yang buruk dalam keadaan tidak sadar. Dalam keadaan tidak tahu itu adalah yang buruk, itu adalah keburukan. Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga saya mengajak kaum muslimin senantiasa tetap belajar. Nggak peduli umurnya udah senja kayak udah 60, udah 63, udah 70, 80. Tetap wajib belajar. Wajib belajar agama yang benar. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Wasta'in billah wala ta'jas. Ihris ala ma yanfa'u ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Semangat dalam melakukan kebaikan, minta tolong sama Allah dan jangan lemah, jangan lemah. Kemudian yang ketujuh pelajaran yang bisa kita ambil itu jihadul ghair dengan silah, dengan senjata. Tentu saja ini dilakukan kepada musuh-musuh Islam yang memerangi kaum muslimin, dengan mengangkat senjata. Ya, kalau orang kafir tidak memerangi kaum muslimin maka tidak boleh diperangin. Seperti orang kafir itu ada 4. Yang pertama kafir zimmi. Yang kedua yang disebut dengan kafir musta'man atau musta'min. Yang ketiga yang disebut dengan kafir mu'ahad. Yang keempat yang disebut dengan kafir harbi. Ya, yang ketiga pertama ini nggak boleh diperangin karena mereka tidak memerangi kaum muslimin. Kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di wilayah kaum muslimin. Mereka membayar upeti, membayar jizyah. Karena mereka dilindungi oleh negara. Mereka tinggal di lingkungan kaum muslimin dan membayar jizyah. Ini tidak boleh dibunuh. Yang kedua disebut kafir musta'man. Kafir musta'man itu yang diberikan jaminan keamanan. Makanya musta'man dari kalimat al-aman. Diberikan jaminan keamanan, diberikan visa. Seperti turis yang datang ke negeri kita untuk jalan-jalan, healing gitu ya. Mereka diberikan jaminan keamanan, nggak boleh diganggu. Tidak boleh dibunuh, kan begitu. Yang ketiga kafir mu'ahad, kafir yang dalam keadaan sedang dalam perjanjian, ahdun, dalam perjanjian dengan kaum muslimin seperti duta besar, dubes gitu ya. Mereka diberikan jaminan keamanan karena mereka sebagai utusan. Utusan tuh nggak boleh dibunuh, kan begitu. Kalau utusan dibunuh itu sama aja ngajakin perang namanya. Ya tidak boleh. Ini tidak boleh dibunuh. Kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa saja membunuh kafir mu'ahad, kafir zimmi ataupun kafir musta'man, itu nanti dia tidak akan mencium aroma surga. Nah, kalau misalnya yang keempat nih kafir harbi nih. Kafir harbi itu adalah orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Maka ya kita tentu saja memerangi mereka karena kita jihad difa. Karena membela jiwa, membela diri, kan begitu. Karena kita diperangi, kita diserang. Nah, ini orang-orang kafir ya, macam-macamnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabur Riqaq babut tawadu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qala." Nah, ini namanya hadis qudsi dan kita sudah pernah bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi." Siapa saja yang memusuhi waliku, maka aku akan izinkan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih cintai kepadanya dari apa yang telah aku wajibkan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi. Dan aku akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahul lati yabtishu biha. Dan aku menjadi tangannya yang dia dengannya memegang sesuatu. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Wa in sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia minta kepadaku, aku pasti akan berikan. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Dari sini kita bisa ambil faedah yang pertama, isbatul wilayati lillah, penetapan adanya wali bagi Allah Subhanahu wa taala. Wali itu artinya artinya penolong. Wali itu artinya penolong. Al-wali. Wali itu artinya penolong. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang beriman dan bertakwa. Dalam surat Yunus ayat 62-63 Allah berfirman, "Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun." Sungguhnya wali-wali Allah adalah mereka yang tidak takut terhadap orang musuh-musuh dalam Islam. Mereka tidak takut, tidak gentar terhadap musuh-musuh kaum muslimin. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Ya, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang barometer tolak ukur seorang wali Allah, yaitu beriman dan mereka bertakwa. Dua ya, allazina amanu wa hum wa kanu yattaqun. Beriman dan bertakwa. Jadi kalau misalnya ada orang ngaku-ngaku wali Allah tapi nggak beriman dengan hari akhir misalnya, padahal rukun iman yang 6 itu satu kesatuan, tidak boleh diingkari salah satunya. Kalau diingkari salah satu dari rukun iman yang 6, maka dia bisa keluar dari daerah keimanan. Iya. Kok ada wali Allah yang tidak beriman dengan takdir misalnya, tidak beriman dengan azab dan nikmat kubur, tidak beriman dengan peristiwa setelah kematian, gimana ceritanya? Ya. Ini beriman. Wa kanu yattaqun, mereka bertakwa. Takwa itu artinya fi'lut ta'at wa tarkil ma'asi ala nurin minallah. Berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan tuntunan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Ternyata ada orang ngaku-ngaku wali Allah malah minum khamar. Ini gimana ceritanya? Ada orang ngaku-ngaku wali Allah, malah dia ta'awun dengan jin. Dia minta tolong dengan jin. Ya, bisa terbang lah, kebal lah, subhanallah. Apakah itu yang disebut wali Allah? Makanya jawabannya tidak. Bisa jadi itu wali setan. Kan begitu. Kita jangan tertipu dengan casing ya. Jangan tertipu dengan casing penampilan. Seperti orang yang yang wah gitu. Seperti wali Allah. Tapi ternyata amalannya berbanding terbalik dengan yang diajarkan oleh Islam. Berbanding terbalik 180 derajat. Ya. Dikhawatirkan itu adalah wali-wali setan. Wali-wali setan. Dan wali Allah Subhanahu wa taala atau perwalian atau wali yang dimaksud di sini adalah dibagi menjadi dua. Ada wilayatul amah, ada wilayatul khassah. Adapun secara umum Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 61-62.
Allah berfirman, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun summa ruddu ilallahi maulahumul haqq. Di sini adalah kewalian secara umum yang mencakup pada seluruh makhluk, ya, dan ini bighairi sababin minal insan, tanpa ada sebab dari manusia. Yatawallallahul insan sya'a am aba, bighairi sababin, tanpa sabab, tanpa sebab. Ya, setiap manusia ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala hamba, seluruh hamba. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dalam segala perkaranya, ada pengaturan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wilayatullah hiya sultah ala jami'il ibad, wilayah amah. Wa tasarrufu fihim bima arada kullu insan fa innallazi yatawalla umurahu wa tadbirahu wa tasrifahu wallahu azza wajal. Ya, semua yang mengatur perkaranya, urusannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kewalian Allah secara khusus adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Allah mengatakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut tagut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ini kewalian secara khusus, yaitu Allah adalah wali, penolong bagi orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dan orang-orang kafir itu awliya'uhumut tagut, penolong mereka adalah tagut, yaitu sesembahan mereka, patung dan yang sejenis. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat, yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Wilayatul khasah takunu bisababin minal insan. Yang wilayah secara khusus ini bisa terjadi sebabnya dari manusia itu sendiri. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah fadilatu auliyaillah, keutamaan wali Allah. Ya, wali Allah artinya penolong agama Allah. Mereka menerapkan agama Islam di muka bumi, menerapkan, mengamalkan dan menyebarkan agama Islam di muka bumi. Dan mereka sabar di atas itu sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Ini adalah wali Allah. Yang ketiga, annal a'mala al-wajibah afdalu minal a'malil mustahabbah. Amal-amal yang wajib itu lebih diutamakan daripada amal-amal yang sifatnya sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi. Dan hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Adapun amal-amal yang sifatnya sunnah itu hanya penyempurna. Jangan sampai kita magrur, jangan sampai kita tertipu. Iya. Salat malam khusyuk, tapi salat subuhnya ngantuk-ngantuk, jasadnya di masjid, pikirannya kemana-mana. Dia lebih mengedepankan yang sunnah-sunnah daripada yang wajib. Tentu saja ini tertipu. Ingat bahwasanya amalan sunnah itu sifatnya hanya penyempurna saja. Yang keempat, isbatul mahabbah lillah, penetapan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ini kecintaan secara hakiki, ya. Tidak boleh ditakwil, tidak boleh ditahrif, tidak boleh dirubah maknanya. Kecintaan secara hakiki, bukan kecintaan yang disebutkan oleh sebagian manusia dengan makna yang lain, Kemudian faedah yang kelima, anal insan idza taqarraba ila Allah bin nawafil ma'al qiyami bil wajibat fa innahu yakunu mu'anan fi jami'i umurihi. Seorang hamba jika mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah, yang sebagai penyempurna dari kewajiban yang telah dia lakukan, maka dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkaranya, dalam segala urusannya. Dan yang keenam, hadis ini merupakan dalil juga, man arada an yuhibbahullah fa amrun sahlun alaihi idza sahhalahullahu alaihi. Siapa saja yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk melakukan amalan-amalan yang bisa mengundang
kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga memberikan faidah ya, bahwasanya ini bantahan terhadap orang-orang yang wahdatul wujud, mengatakan bahwasanya oh Allah bersatu dengan hambanya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadi penglihatan, pendengaran, tangan dan kaki hambanya. Maka kita katakan bukan itu pemahaman yang benar. Bukan itu pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar dari hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki bagi hamba tersebut. Maksudnya adalah musaddadan lahu fi hadzil a'dha'il arba'ah. Fala yamil illa bima yardallah wala wa yu'inuhu bi ta'atihi. Atau kama qala al ulama, kama qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sini menunjukkan bahwasannya yang dimaksud dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala akan membantu, memudahkan, menolong hambanya dengan 4 anggota tubuh yang tadi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong pendengaran hamba sehingga dia hanya mendengar apa-apa yang Allah ridhoi, tidak mendengar yang sia-sia, tidak mendengar yang diharamkan. Begitu juga penglihatannya, Allah Subhanahu wa taala akan membantu, menolong hambanya sehingga melihat yang mengandung atau yang mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat yang haram. Begitu juga tangan dan kakinya, ya, digunakan untuk melakukan sesuatu yang mengundang keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Bukan bahwasanya oh dia bersatu dengan hamba, bukan. Bukan Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan hambanya, tangannya, pendengarannya, kakinya dan seterusnya, bukan. Ini pemahaman yang perlu diluruskan, ya, perlu diluruskan. Demikian ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang kita bahas ini memberikan manfaat untuk kita semua, sehingga kita semua menjadi faham terhadap agama Islam yang benar dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan yang bisa menimbulkan kepada kecondongan kepada maksiat. Dan para ulama mengingatkan bahwasanya kebodohan itu merupakan sumber malapetaka. Kebodohan merupakan sumber malapetaka. Betapa banyak orang melakukan dosa dan maksiat itu sebabnya karena jahil, karena kejahilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari kebodohan, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqomah di atas Islam, di atas sunnah sampai ajal menjemput, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.